penguasa hutan dan ditakuti oleh semua makhluk hutan lainnya. Harimau atau macan memang punya banyak nama dan banyak cerita. Salah satu jenis harimau yang ada di dunia adalah harimau Sumatera. Harimau yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris sumatrae ini disinyalir merupakan satu-satunya subjenis harimau yang tersisa di tanah air. Kerabat dekatnya harimau Jawa dan harimau Bali diduga sudah punah akibat kehilangan tempat hidup. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Belang harimau juga lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain. Selain itu, harimau Sumatera juga memiliki selaput di sela-sela jaringnya yang membuat mereka bisa berenang. Dari tahun 1978 hingga saat ini, populasi harimau Sumatera sudah berkurang setidaknya 70%. Menurunnya populasi harimau Sumatera secara drastis salah satunya disebabkan oleh kualitas habitat yang menurun akibat konversi hutan, eksploitasi, perambahan hutan, dan penebangan liar. Perencanaan tata guna lahan dan penggunaan lahan hutan yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi satwa liar, khususnya harimau Sumatera, juga menyebabkan fragmentasi habitat harimau Sumatera. Populasi harimau Sumatera kian hari kian menurun, namun masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan salah satu hewan asal Indonesia ini. Salah satu caranya adalah yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Greenpeace Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Langsung saja kita tanya Mas Teguh dan Mas Lentia yang sudah bergabung dengan Mbak Lentia yang sudah bergabung dengan kita di studio. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Teguh, Mbak Lentia. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat ya? Semangat. Oh, semangat. Baunya bukan bau harimau, tapi baunya wangi. Oh, baunya wangi ya. Kirain harimau. langsung menyapanya rawr gitu, enggak ya? Kalau boleh tahu sebelumnya Mas Teguh sama Mbak Lentia ini memang terjun langsung ke lapangan melihat langsung. Iya, tentu saja secara keorganisasian Greenpeace memonitoring langsung Memonitoring langsung ya. habitat harimau di Sumatera. Oke, kalau misalnya faktor yang menjadi menyebabkan harimau Sumatera ini terancam punah ini apa sebenarnya? Pertama, kenapa pentingnya harimau ya? Saya oke, mau mulai boleh. dari sana. Boleh. Kita hari ini hanya punya harimau Sumatera. Karena harimau Bali itu Jawa, tahun Bali. 1937 sudah punah, itu terakhir kali. Kemudian Jawa itu 1980-an. Nah, hari ini kita hanya punya harimau Sumatera. Nah, terancam punah karena habitat harimau Sumatera itu hari ini dirusak atau dikonversi, dihilangin akibat ekspansi perkebunan sawit skala besar dan hutan tanaman industri. Nah, hari ini mereka tidak memiliki lagi tempat bermain, mencari makan. Dan konsekuensinya kalau kita sering dengar berita itu banyak harimau yang masuk ke dalam perkampungan, kemudian memangsa masyarakat, kemudian konflik atau dikenal dengan konflik satwa dan manusia. Itu salah satu konsekuensi langsung yang diterima oleh masyarakat setempat. Akibat ulah manusia sendiri yang merasakan. Iya. Sebenarnya kehidupan untuk hidup harimau sendiri butuh radius berapa ini, Mas? Kalau itu tergantung seberapa banyak spesiesnya, tapi kalau dari beberapa penelitian itu sekitar 30 miles dan 30 mil. dalam jarak pendek itu sebenarnya satu harimau bisa mencapai 70 km untuk 70 kilometer. area bermainnya ya. Area bermainnya 70 km. Kilometer persegi itu dalam jarak pendek. Jadi mereka daerah tempat mereka bermain, mencari makan, koridornya itu bisa sangat jauh sekali. Nah, jumlah dari harimau Sumatera yang ada sekarang itu sekarang berapa sih? Kalau dari data yang kita miliki lebih kurang 400 ekor yang liar ya. Oke. Dan itu sekarang terancam punah karena habitat mereka semakin hari semakin menipis. Iya. Oke, Hari ini kita hanya punya 10 juta hektar 10 juta yang hektar. tersisa dan 1 juta hektarnya sudah bisa dipastikan habis karena sejak 2011 itu sudah diberikan izin konsesi di atas lahan tersebut. Ini hanya di satu area atau tersebar di seluruh Indonesia? Tersebar. Oke. Tentu saja tersebar di Sumatera. Tersebar di Sumatera. Nah, aku penasaran nih karena beberapa kali aku melihat di berita gitu, ada juga beberapa harimau Sumatera yang lokasinya tidak ada di Indonesia. Misalnya waktu itu saya pernah melihat ada di Israel, dia sakit sedang diobati. Lalu juga ada yang waktu itu sedang ada di Amerika dan ada di beberapa kebun binatang di seluruh dunia lainnya. Sebenarnya keberadaan mereka di sana itu lebih baik
atau misalnya ternyata itu kurang baik sebenarnya? Ya, kalau bicara baik atau tidaknya tentu saja yang namanya harimau ya sebagai hewan liar yang dilindungi, itu habitat yang terbaiknya itu di hutan. Oke. Nah, sebenarnya penangkaran ya, misalnya ada di kebun binatang A, B, C itu sebagai bentuk salah satu upaya konservasi saja. Tetapi tempat yang baik bagi kehidupan harimau itu di hutan. Tapi kalau misalnya sekarang nih mengingat hutannya juga sudah semakin menipis gitu kan, bisa dengan tolak ukur yang sekarang ini apakah bisa dikatakan lebih baik untuk tetap berada di hutan dengan kondisi hutan yang seperti ini? Nah, di sini menariknya Mbak, mengapa Greenpeace mengkampanyekan penyelamatan habitat harimau Sumatera? Karena dalam konteks ini kita tidak hanya menyelamatkan harimau sebagai satu spesies ya. Kalau cuma harimau tok itu bisa di kebun binatang. Yes. Tapi persoalannya keberadaan harimau di hutan itu berpengaruh kepada hal-hal lainnya. Makanya Misalnya? kita sebutkan bahwasannya keberadaan harimau itu adalah indikator kunci dari kesehatan hutan. Nah, kalau harimau sudah tidak lagi, habitatnya sudah tidak ada, itu bisa dikatakan fungsi-fungsi lainnya juga sudah hilang di hutan tersebut. Biodiversity yang lain sudah hilang karena ini bagian dari rantai makanan gitu ya. Nah, hutan juga habis. Nah, kalau hutan habis, secara singkat ya karena salah satu fungsi hutan misalnya mengatur hidrologi, fungsi hidrologi ya, itu bisa terjadi konsekuensinya kekeringan, bencana, banjir, longsor dan seterusnya. Jadi sebenarnya kampanye kami lebih menyasar kepada penyelamatan habitat harimau Sumatera. Oke. Apa dampak negatif dari harimau Sumatera sendiri ketika berkurang habitatnya? Pertama, keberadaan harimau itu sendiri ya. Iya, Tadi betul. di awal kita sudah menyinggung bahwasan ini satu-satunya iconic spesies yang masih Indonesia miliki. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau harimau hancur, harimau punah gitu ya, berarti Hilang. otomatis habitatnya juga punah. Punah. Nah, habitatnya itu hutan. Nah, kalau hutan Indonesia punah, ya kita bisa melihat sendiri hari ini bagaimana bencana ekologis ya yang datang yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu rata-rata berada di wilayah yang dulunya memang memiliki tutupan hutan yang cukup tinggi. Oke. Katakan saja di Riau ya, kalau tidak salah mengikuti penelitian dari Wali Riau pada 2003-2004 itu ada sekitar 7 provinsi kabupaten kota berganti dengan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Oke. Dan konsekuensi secara global ya kita tahu hutan Indonesia itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk mengatur iklim dunia. Nah, hari ini kalau kita merasa ada perubahan cuaca secara ekstrim, panas, kemudian hujan, tidak pada waktunya, banjir ya Ya, sangat akibat ada seperti itu. keterkaitannya. Jadi konsekuensi dari penyelamatan habitat harimau Sumatera ini sangat luas dimensinya. Nah, selain harimau yang terkena dampak negatif, hewan lain apa saja yang bisa terkena dari imbasnya ini? Ya tentu saja yang terkait dengan secara langsung ya rantai makanan harimau itu sendiri Iya. atau siklus hidupnya. Yang kedua, kalau habitat harimau hilang ya atau punah dalam hal ini hutan, tentu saja keanekaragaman hayati yang lain juga punah. Oke. Burung. Nah, hari ini Iya. kan bisa dikatakan belum semua apa yang terkandung yang ada di dalam hutan Indonesia itu diteliti. Masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, akan ironis ketika ada sumber daya yang cukup baik dan kita belum mengetahui, tapi hutannya udah punah duluan. Oh, oke. Ini sudah berapa lama Greenpeace melakukan penelitian dan pengamatan terhadap hutan harimau ini? Kita untuk kampanye spesifik ya, meng-highlight tentang penyelamatan habitat harimau Sumatera ini baru tahun ini. Tetapi di tahun 2011-2012 kita sudah melakukan apa yang disebut dengan Tiger Tour. Jadi kita ada Tiger Tour di Sumatera, kemudian ada Tiger Tour juga di Kalimantan tahun 2012. Nah, yang menarik di situ ada keterlibatan dari musisi ya, atau ya musisi beberapa artis juga Bali, terlibat. Navikula. Mereka ikut Tiger Tour di Kalimantan dan mengendarai masuk ke wilayah-wilayah hutan, melihat itu sejauh 2.500 km. Itu menurut kami dedikasi yang luar biasa sekali di luar aktivis ya, dalam artian ada kelompok lain dalam hal ini seniman yang memiliki perhatian yang cukup besar untuk penyelamatan lingkungan Dan mereka melakukan aksi teatrikal. teatrikal
Maksudnya gimana Mas? Ini kalau misalnya upaya dari Greenpeace sendiri untuk melestarikan harimau Sumatera itu dalam bentuk apa tuh? Ya, Selain tadi Tiger Jumat, Tour, ya, Tiger Tour. pertama kita meminta Jumat lalu ya, kita launching manifesto harimau atau Tiger Manifesto. Itu sebenarnya kampanye publik mendorong publik untuk meminta bahwasannya produk-produk yang mereka gunakan itu bersih dari praktek-praktek pengerusakan hutan. Seperti yang ini di Oke. belakang ini, salah satunya. Ya ini aksi teatrikal. Jadi sebenarnya nanti teman saya Lentia bisa menceritakan lebih detail, tapi secara singkat aksi teatrikal dari teman-teman yang berkostum harimau itu menjelaskan bagaimana harimau hari ini sangat membutuhkan pertolongan masyarakat Indonesia khususnya. Habitat mereka terancam, kehidupan mereka terancam, dan kepunahan mereka juga berkonsekuensi kepada kehidupan yang lain. nah mungkin dari Mbak Lentia bisa diceritakan apa isi dari teatrikal ini? Secara singkat, mungkin dari teman-teman seniman pantomim Bandung Ya. berteatrikal di pas acara Tiger Manifesto kemarin, singkat aja bahwa ternyata harimau-harimau Sumatera ini butuh perlindungan lebih ekstra dari masyarakat sekitar, dari semua kalangan gitu. Nah terus kita aplikasikan dengan seniman pantomim ini akhirnya kan. Terus lalu pada saat kemarin acara itu si pantomim ini berusaha untuk menjadi menggambarkan bahwa keadaan harimau sekarang tuh sangat menjiwai seperti itu. sangat terancam gitu loh. Menggunakan Jadi, kostum di dengan tataris. make up atau Iya, nah ini kenapa dalam bentuk pantomim gitu? Apakah metode ini ternyata berhasil atau mungkin ini karena passionnya dari teman-teman seniman di sini, terus itu memang disalurkannya lewat ini Pantomim. gitu? sebenarnya kalau ide kita ngambil pantomim itu dari teman-teman juga mau pengen sesuatu yang beda aja gitu loh. Jadi cara penyampaiannya kita kan Cari yang unik ya, cari sesuatu yang jadi, berbeda. kita bisa bikin aksi kreatif mungkin bisa lewat dengan pantomim gitu kan. Nah, terus nggak hanya dengan kekerasan atau aksi-aksi yang Demo gitu anarkis ya? segala macam, tapi kita bisa lewat aksi pantomim. Lebih seni. Ya, dan ini Oke. juga cara mudah sebenarnya mengekspresikan bagaimana apa yang dirasakan harimau Sumatera hari ini, sehingga publik bisa dengan mudah menerima pesan dari kampanye tersebut. Responnya gimana? Respon hari ini cukup baik ya, ada Oh ya? sekitar 2.000 yang sudah mengisi. Sudah Jadi mengisi. kita juga bikin bergabung dalam kampanye bergabung. ini. Bergabung dalam kampanye. Nanti follow up-nya itu adalah Balasan lew- email. balasannya lewat email gitu. Karena Dan mereka sudah sign in petisi di website www.protectparadise.org. Mereka sign in, terus nanti akan di email dan terus follow up update dari email itu. wah ini Oke. berarti memang penting sekali ya Niko, Penting karena kan untuk Greenpeace itu mendukung sebenarnya masyarakat. lebih ke conservation gitu kan, hutan gitu, dan sebenarnya hewan itu lebih ke WWF gitu kan, tapi ini memang ada semacam kerja cross kepentingan juga gitu kan, karena ya hutan ya hewan ya hutan gitu kan. Ya, karena Greenpeace ini kan sebenarnya organisasi lingkungan global, Mbak. Yes. Nah, hari ini kita bekerja di Indonesia fokus kepada untuk mencapai apa yang disebut dengan nol deforestasi. Oke. Nah, salah satu langkah yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyelamatkan habitat harimau Sumatera, karena dia adalah spesies langka, unik dan terancam, kritis ya hari ini. Dan itu penting diselamatkan sebagai indikator hutan itu diselamatkan atau tidak. Nah, saya sedikit ingin menambahkan saja terkait dengan Tiger Manifesto yang kita launching Jumat malam lalu. Itu ada 3 poin penting yang disampaikan di situ, dan Nah, ini itu penting. yang membuat ada sekitar 2.000 orang dan ini terus bertambah mereka untuk bergabung. Pertama itu sebagai konsumen atau publik, kami menginginkan minyak sawit itu bersih dari praktek pengerusakan hutan, karena habitat harimau Sumatera dirusak oleh perkebunan sawit. Kemudian minyak sawit digunakan untuk memproduksi alat-alat kecantikan, makanan, bahkan coklat sekarang ya, itu dari sawit. Iya. Nah, yang menggunakannya konsumen.
Jadi konsumen merasa hari ini sudah tahu akibat kampanye Greenpeace, kita tahu oh ternyata produk yang saya gunakan itu berkontribusi terhadap penghancuran habitat harimau Sumatera. Nah, makanya Tiger Manifesto poin pertamanya itu menginginkan minyak sawit bersih dari praktek perusakan hutan. Rantai produksinya bersih. Karena Greenpeace melihat dalam beberapa tahun terakhir ada solusi bagi bisnis untuk tetap jalan tapi tanpa harus merusak hutan. Nah, kita sudah membuktikan dengan ada satu kelompok masyarakat di desa Dozan di Riau. Mereka juga mengembangkan sawit dalam jumlah yang lumayan besar dan itu tanpa harus merusak hutan, tetapi tetap menjaga lingkungan. Itu ya. Jadi poinnya itu ada solusi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kelompok bisnis mengatakan kami harus ekspansi di lahan gambut, mengkonversi hutan, itu salah. Karena ada cara lain. Nah, yang kedua, poin yang kedua, kita meminta produk-produk favorit konsumen itu untuk menghentikan perusakan hutan tadi, kemudian melindungi, turut berkontribusi untuk pelindungan habitat harimau Sumatera tentunya. Karena tentu kita pengen anak cucu, kemudian generasi mendatang masih bisa melihat secara langsung, belajar ya. Karena ini kan harimau ini kan keberadaan harimau di Indonesia itu bagian dari sejarah. Nah, yang terakhir, poin dari Tiger Manifesto itu, ini sebagai konsumen, kita berhak tahu apakah produk yang kita gunakan itu terkait dengan kepunahan harimau atau tidak. Karena kan kita tidak juga ingin merasa bersalah ya. Nah, hari ini teman-teman yang telah mendukung, termasuk teman-teman dari musisi, seniman, artis yang sudah berjibaku mendukung kampanye ini, turut membantu ya. Cukup membantu kita untuk mendapatkan dukungan publik yang lebih luas. Nah kalau misalnya solusinya untuk kita nih ya, maksudnya untuk masyarakat di rumah yang menggunakan produk-produk tersebut, apa solusinya? Solusinya tentu saja kita tidak agak sulit bagi kita untuk tidak menggunakan ya, karena ketergantungan itu sudah ada. Tetapi hari ini kita bisa sebagai konsumen harus cerdas memilih produk, itu satu. Yang kedua, kalau kita tahu misalnya produk yang kita gunakan mau sampo atau apa itu terlibat dalam atau menggunakan produk-produk yang turut berkontribusi atas punahnya atau hancurnya habitat harimau Sumatera, ya salah satu yang bisa dilakukan adalah join atau ikut bergabung dalam kampanye Greenpeace untuk menyelamatkan habitat harimau Sumatera. Dengan menandatangani Tiger Manifesto ya. Bisa petisi seperti kunjungi di website kami. Bagi yang aktif di sosial media, bisa follow hashtag Protect Paradise. Sebelum kita lanjut lagi, ada satu paket yang bisa kita lihat berbicara tentang harimau. Seorang pemuda di Malang, Jawa Timur bersahabat dengan harimau. Bahkan ia seringkali bermain dengan seekor harimau dewasa tanpa rasa takut. Berdekatan dengan harimau mungkin menakutkan buat kebanyakan orang. Tapi lain halnya dengan Abdullah Soleh. Ia seringkali bermain dan bercanda dengan harimau benggala betina bernama Mulan, milik seorang tokoh agama di Pondok Pesantren Al-Ghafah, Desa Dilem, Malang, Jawa Timur. Mulan yang berusia 5 tahun ini bisa menghabiskan 4 hingga 6 kg daging dalam sehari. Soleh kerap kali bermain dengan harimau seperti halnya bermain dengan seekor kucing di sebuah kandang khusus berukuran 30 meter persegi. Waktu gurau yang lepas kontrol itu kesulitan dalam mengendalikan. Misalnya dia kalau misalnya marah gitu, ya marahnya berlebihan gitu. Sifatnya itu sebenarnya manja sekali dia dan mintanya selalu dimong gitu. Cuma cara mainnya itu ya kalau kita turuti nggak ada habis-habisnya. Aksi ini sangat berbahaya. Soleh berulang kali mendapat luka sobek ringan di tangan, kaki, dan wajahnya. Tapi ia tidak kapok karena merasa Mulan tidak berniat melukainya. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Wow, luar biasa ya, bercandanya aja seperti itu ya. Jangan ditiru ya. Cekar gitu. Kayak main sama kucing, tapi kucingnya ini beda ini. Kucingnya beda. Nah ini kalau misalnya untuk terakhir nih, apa harapan dari Greenpeace dan juga kesimpulan dari seluruh kampanye ini? Hari ini kita waktu semakin menipis untuk menyelamatkan habitat harimau Sumatera ini ya. Yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa di rumah hari ini ya, mari bersama Greenpeace kita selamatkan habitat harimau Sumatera, karena menyelamatkan habitat harimau Sumatera itu sama dengan menyelamatkan masa depan Indonesia, masa depan generasi mendatang untuk hal yang lebih baik. Ada satu pertanyaan, apakah
dari penelitian dan pengamatan selama ini dari Greenpeace, adakah usaha dari pemerintah? Kalau dari hari ini ya, usaha komitmen ada. Jadi salah satunya misalnya pemerintah itu sudah mengeluarkan impres tentang penundaan izin baru atau yang lebih kenal publik dengan moratorium, di mana tidak boleh lagi ada jangka waktunya ya menebang hutan atau stop dulu konversi hutan ya, pemberian izin untuk konversi hutan. Tetapi itu tidak cukup kuat. Tidak cukup. Makanya kemudian Greenpeace masih melakukan kampanye untuk melindungi habitat harimau Sumatera. Oke, Dan semoga. kuncinya memang ada di publik. Kuncinya Karena kita ada di sebagai publik. konsumen pengguna produk. Oke, semoga kita juga bisa semakin sadar nih ya bahwa penting sekali ini harimau Sumatera ini bagi kelanggengan kehidupan manusia dan juga makhluk hidup dalam keseluruhan gitu ya. Oke, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya Terima Mas kasih, Teguh Mas dan juga Teguh, Mbak Mbak Lentia. Lentia. Semoga harapannya bisa tercapai. Dan setelah commercial break berikut ini, Mas Febri akan mengajak kita untuk ikut pelatihan militer. Yeah. Tetap di Indonesia Morning Show.